Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renal Vanus Kasabdanoval. Saya berkuliah di STAI Bolton Duri dengan jurusan Pendidikan Agama Islam. Nah, di video kali ini kami membuat video pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran berbentuk PowerPoint atau PPT. Guna memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Pembelajaran PAI dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Fikri Azhari, MPDI. Oke teman-teman, untuk lebih lanjutnya silakan menyaksikan video berikut ini. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Ya, seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari terlebih dahulu kita baca doa belajar. Baca doa, boleh. Oke, kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Vivi, Iya Pak. Desti, Rian, Ya Pak. Daran, Hadir Pak. Jono, mana Jono? Hadir Pak. Ada Jono. Ya, beberapa kali ya di absen ya. Yunus, Hadir Pak. oke, nanti Daran tolong lihat belum dia sakit atau bagaimana, atau nggak sekolah lagi. Ya, semua sudah absen. Pak. Kami ya dia. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab menghindari akhlak tercela, seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Oke, di sini Bapak sudah merangkum materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, ada lulus. Oke. Yang materi apa itu yang punya orang sebelah? Jadi potong. Yang di gabung ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang bab menghindari akhlak tercela seperti berjudi dan mabuk-mabukan. Ya, di sini Bapak sudah merangkum materi yang akan kita pelajari hari ini menjadi sebuah PPT, tapi berbentuk pop-up. Di sini siapa yang tahu apa itu pop-up atau sudah pernah membuatnya? Belum Pak. Belum pernah. Belum Pak. Karena ini akan terkait dengan tugas kita nantinya. Oke. Nah, slide pertama menjelaskan pengertian dari judi itu sendiri. Judi di sini adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan taruhan atau permainan yang melibatkan uang atau barang berharga dengan hasil yang tidak dapat kita prediksi dan bergantung pada sebuah keuntungan. Nah, sekarang ini ya, judi sudah menjadi dua. Yang pertama itu, siapa tahu? Nah, itu pasti. Yang pertama itu judi tongkrongan. Ini judi tongkrongan ini sudah ada sejak lama ya, sampai sekarang pun masih ada. Dan biasa itu dilakukan oleh bapak-bapak dan mereka melakukannya di kedai tua. Sekaligus ada barang haram lagi ya, mabuk-mabukan. Nah, yang kedua itu ada judi apa? Online yang baru ini ya. Dan judi online ini sudah bisa dilakukan oleh semua kalangan. Baik itu ibu-ibu pun sudah bisa, anak-anak di bawah umur pun sudah bisa. Karena bermodalkan apa? Paket dan internet. Internet satu. Chip, kalau nggak ada chip nggak bisa judi. Oke.
Kita masuk ke materi selanjutnya. Mabuk adalah keadaan di mana seseorang sedang dalam pengaruh minuman beralkohol yang menyebabkan yang tidak menyadarkan diri dan bertindak tanpa berpikir banyak. Nah, maka perbuatan ini sungguh sangat dilarang oleh Allah SWT. Karena itu sebisa mungkin coba jangan kita melakukannya. Kenapa? Karena kalau sudah sekali kita melakukannya atau mencobanya, maka itu akan terus berulang untuk sekian kalinya. Gak ada yang namanya makilah, gak ada. Mungkin besok akan kita bilang lagi ya, akan terulang kembali, akan mereka mengibaratkan kalau untuk menghilangkan stres dengan bukan. Itu kata orang yang kalau kita tanya apa sih manfaatmu untuk memabukkan ini, palingan mereka jawab untuk menghilangkan stres pak, untuk menghilangkan jenuh pak. Itu nggak ada. Yang ada hanya menimbulkan masalah. Terus apa dalilnya mbak? Dalilnya adalah sebelum itu kita masuk ke industri gambar tersebut. Karena dari gambar di depan sampai dapat memahami dan bisa menjelaskan apa maksud dari gambar di depan ini. Oke, saudara Yunus silakan. Gambar di atas itu orang minum judi, orang minum air keras, tua atau bir, dan terakhir itu mengguli pak. Emosional. Coba dirangkum yang kalimat yang bagus. Coba. Yang pertama itu minuman yang haram atau khamar. Itu mengakibatkan setelah dia meminum itu dia akan mengalami efek candu yang mengakibatkan dia semena-mena dalam hidupnya. Salah satunya contohnya yang di efeknya itu dia akan kalau seandainya bapak anaknya jadi bahan untuk dihajar. Kayak betul ya yang dikatakan Yunus, ketika sudah kecanduan baik itu judi atau memabukkan ya, seperti yang digambarkan ini, kalau judi itu pasti ada memabukkan, tua ya, ataupun tua biasa orang tuh memakai bir itu ketika bermain judi, jadi klub biasanya. Nah, efek yang didapatkan ketika sudah kecanduan ataupun sudah sekali kita mencobanya, maka yang pertama itu adalah ini, ya. Ketika kita sudah candu, ya, halusinasinya nggak tahu kemana dia akan melampiaskan orang sebelahnya. Maka karena itu, ketika sudah sekali saja kita mencobanya ataupun menengkunya satu tetes pun, itu akan berdampak dengan sangat besar. Nah, baik itu dari lingkungan kita ataupun lingkungan masyarakat akan berdampak juga kepada lingkungan keluarga kita, ya. Anak menjadi terlibat, ya, uang pun tidak ada untuk nafkah keluarganya, hanya untuk berjudi dan memilih memabukkan. Nah, itu adalah termasuk sifat akhlak yang sangat dibenci Allah. Karena itu ya anak-anak, karena biasanya di masa-masa kalian ini ya, di masa-masa labil kalian ini yang mudah galau ya, berada tingkat dewa ya, itu biasanya akan lari ke sini. Biasa udah putus cinta sini lari ya. Nah, sedangkan kalau misalnya kalau kita orang beriman, seharusnya bukan di sini dia lari ya, pergi ke ambil wudu, sholat, ikut aja majelis-majelis yang walaupun kita nggak paham, ikut aja dulu. Insya Allah kita dapat hidayah sendiri. Amin. Kita masuk ke apa dari hukumnya. Nah, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa dilarangnya meminum ataupun melakukan perjudian. Sebagaimana dalam Al-Maidah ayat 90. Coba Yunus, saudara Yunus, baca. Pak, tetap baca pak. Baca. Ada. Nampak pak. Bisa. Mudah-mudahan. Oke, artinya aja ya. Artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang sangat keji. Karena itu termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kita dan kita semua beruntung. Nah, terus apa kandungan atau apa hikmah yang kita bisa ambil dari
surat Al-Maidah ayat 90 ini. Siapa bisa? Satu atau dua orang pun tidak apa-apa. Satu dulu. Oke, dari baru tunggu ya. Bella coba apa kandungan atau rumah yang bisa kamu ambil dari ini? Ya? Saya Pak bisa jelaskan. Itu kandungan yang ada pada ayat surah Al-Maidah ayat 90 itu tentang larangan minum khamar dan berjudi. Jadi itu Kurang lebih gitu ya. Oke, betul juga yang kata Yunus ya. Nah, di sini yang dapat kita ambil ada dua ya. Yang pertama itu Allah sangat melarang keras pada umatnya atau kepada kita semua untuk melakukan perbuatan tersebut, termasuk minum khamar. Dan sekarang khamar itu di zaman sekarang ini udah banyak bentuknya. Di apa satunya kalau tahu nggak tahu kata orang muda kan apa selain tua yang lain Pamer Pak. pamer. Oke, apa lagi? sabu-sabu Pak. Nah, itu mah Itu kan Oh, sekarang. kami anak baik Pak, nggak tahu. baik ya. Oke, ini contoh ya, tapi jangan dilakukan ya, jangan pula kalau penasaran cobalah. Dan ini contoh yang pertama itu brandy ya, whisky, amber yang dikatakan tadi, dan juga tua. Jadi yang tua itu udah apa, tua itu kalau tua ini gampang untuk dicari. Kalian cari aja di kedai pasar, udah ada. Itu kuliah banyak dasarnya. Oke. Terus apa manfaatnya coba? Manfaatnya untuknya. Nah, oke. Tidak ada manfaatnya. Ya. Seperti yang di depan ini, gambar di depan ini tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang mengandung negatif atau perbuatan buruk itu tidak ada manfaat sedikit pun. Yang ada Menurut masalah yang sedikit menjadi masalah yang besar. lebih besar. Terus apa manfaat jika kita meninggalkannya? Nah, manfaat ketika kita meninggalkan perbuatan berjudi dan menghindari memabukkan ini, yaitu kita akan memiliki manfaat kesehatan fisik, kesehatan mental, memperkuat hubungan sosial dan membantu menjaga stabilitas keuangan. Ya, baik itu untuk keluarga kita maupun untuk ketika kita bersedekah untuk orang lain. Oke, udah habis ya materi kita ya. Coba. Tempatnya terasa ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahkan juga boleh. Mungkin yang tertinggal ya. Gimana menghindarinya Pak? Sifat Oke, itu Pak. ini. Bagaimana cara kita menghindari ya? Ada pertanyaan nih untuk kita semua. Bagaimana cara kita menghindari ya? Siapa yang tahu? Pikir positif Pak. Oke, bagus. Apa lagi? Siapa lagi? Ayo, semangat. Melaksanakan sholat 5 waktu Pak. Bagus. Apa lagi? Jaga pergaulan Pak. Betul ya. Yang pertama itu adalah beriman kepada Allah. Dengan cara apa? Ambil, kalau nanti kita ada masalah, ambil wudhu, sholat sunnah, mengadu sama Allah. Jangan kita lampiaskan ke hal-hal buruk tiada dunia. Nah itu. Yang kedua apa? Memilih teman yang baik. Di sini Bapak bukan melarang kalian untuk memilih teman, enggak. Bergaulah seluas mungkin, bertemanlah dengan siapa mungkin, tetapi jangan meniru hal buruknya, negatifnya, tetapi ambillah sifat lainnya. Itu adalah baru disebut dengan jiwa beriman. Oke, yang ketiga, sebelum kita mengkonsumsi atau melakukan perbuatan-perbuatan tadi, kita harus berpikir dulu apa efek sampingan pada keluarga kita, pada masyarakat di wilayah apa tempat tinggal kita, apa efeknya ketika kita melakukan perbuatan itu. Nah, kalau misalnya kita sudah berpikir jernih, pasti akan kembali ke nomor 1 tadi, beriman kepada Allah tadi. Nah, makanya sebelum kita melakukan apapun, kita berpikir dulu dengan jernih, doa dulu, minta dulu petunjuk sama Allah. Insya Allah, kalau Allah mengizinkan, kita akan dijauhi oleh sifat-sifat buruk tersebut. Oke, ada lagi yang bertanya? Tidak Pak. Kalau ada, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua ya.
berbentuk kelompok. Mana tadi? Kurang nih. Sini kita akan berkelompok sambil bermain. Kita sebut permainan ini dengan mencari jodoh. Silahkan. Ya, boleh. Satu. Berapa tuh? Bilang berapa? Bilang nomor kali ya. Ya, ambil satu. Satu. Lagi ya langsung. Lagi. Oke, pas ya. Oke, Bu, papan dulu sini ya. Oke, gamenya adalah mencari pasangan. Nah, situ ada berkalimat sudah Bapak buat. Kata kunci kelompok pertama adalah aku, saya. Ya, kelompok kata kunci kedua adalah orang tua. Kata kunci itu awal kalimat ya. Untuk yang ketiga kata kunci adalah dengan. Pertama saya, yang kedua orang tua, yang ketiga dengan. Coba buka, ayo. Jangan buka. Apa? Yang pertama dulu. Saya, apa lagi? Enggak, yang pertama dulu. Saya. Ini apa? Saya beriman. Apa lagi? Satu lagi. Kepada Allah. Kepada Allah. Oke, kelompok satu ya. Kelompok satu. Siapa tadi? Yunus, Yeni, sama Ketua Emil. Oke, kelompok dua kita kasih kode apa tadi? Orang tua. Orang tua apa lagi? Orang tuaku. Itu ada. Apa? Orang tuaku tengah nih. Dan apa yang ujung nih? Orang tuaku adalah Pintu. Mana pintu? Apa? Nggak ada pintu. Ini orang tua. Apa? Adalah Oh, ada. surgaku. Orang tuaku siapa tadi? Siapa orang tua tadi? Orang tuaku adalah surgaku. Oke? Kelompok dua siapa tadi? Oh, saudara Mas. Saudara Adian sama siapa namamu nih? Arum. Nah, yang terakhir kelompok tiga. Kode apa tadi? Kode ya? Dengan Menyebut. ini siapa? Yunus ini? Iya. Yunus sudah nih kan? Belum, Pak. Kelompok satu. Revisi, Pak. Tapi tadi saya pilih. Oke, siapa tadi? Dengan Sisanya ya. Sisa siapa? menyebut Siapa sisa yang belum? Saya Pak. Tasya. Kamu apa? Nama Allah Pak. Allah. Ya Pak. Dengan Terakhir. menyebut nama Allah. Dengan menyebut Nama Allah. Oke, itu ya. Dan itu lagi kelompoknya. Tugasnya apa Pak? Tugasnya adalah setiap kelompok membuat pokok ya. Nah, mencari pokok ya. Nah, temanya apa Pak? Tema adalah membuat kesimpulan apa yang dapat kalian pahami dari pelajaran ini. Ya, boleh kalian membuat satu slide boleh, dua slide boleh ya. Tidak harus berbentuk yang apa tadi, harus bisa berbuat, bisa kalian boleh berbuatnya seperti ini ya. Ya boleh, besok berdengar kalian ada tugas kelompok, tugas untuk nilai kalian, membantu nilai kalian lemah besoknya. Oke, buat sebagus mungkin, buat kreasi kalian sebaik mungkin, tuangkan pikiran-pikiran ide kalian. Oke? Ada? Ada lagi yang bertanya mengenai apa? Tugas ini? Ada. Oke, karena juga waktu sudah menunjukkan jam istirahat ya. Kita mulai pelajaran kita hari ini dengan membaca
doa doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.